Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Sadewa. Saya dari Prodi Manajemen kelas CD Pagi. Kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari pengantar akuntansi. Yang pertama ada persamaan dasar akuntansi, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas, yang keempat adalah laporan posisi keuangan, yang kelima adalah laporan uang arus kas. Yang pertama persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 1 November, kas bertambah hingga 40 juta karena modal juga 40 juta. Pada tanggal 3 November, membeli tanah dengan seharga 25 juta hingga kas berkurang hingga 25 juta. Pada tanggal 7 November, perlengkapan 3 juta rupiah, utang bertambah 3 juta rupiah. Pada tanggal 12 November, kas berkurang hingga 10.500.000 dan pendapatan bertambah hingga 10.500.000. Pada tanggal 20 November, kas berkurang hingga 6.250.000 hingga beban bertambah dengan 6.250.000. Pada tanggal 27 November, kas berkurang hingga 2 juta dan utang berkurang hingga 2 juta. Tinggal tanggal 30 November, perlengkapan berkurang 2 juta, beban bertambah 2 juta. Pada tanggal 30 November, kas berkurang 3 juta dan prive berkurang 3 juta. Pada laporan laba rugi periode November 2025, pendapatan jasa atau tunai sebesar 10.500.000 rupiah, hingga beban gaji 3.500.000 rupiah, beban sewa 1.500.000 rupiah, dan beban utilitas 750.000 rupiah, dan beban lain-lain 500.000. Beban perlengkapan atau pemakaian sebesar 2 juta rupiah, jumlah beban 8.250.000 rupiah. Laba bersih pendapatan dikurang beban yaitu 10.500.000 rupiah dikurang 8.250.000 rupiah sama dengan 2.250.000 rupiah. Pada laporan perubahan ekuitas periode November 2025, keterangan jumlah saldo awal modal sebelum tanggal 1 November 0. Setor modal oleh laras pada tanggal 1 November adalah 40 juta. Laba bersih bulan November adalah 2.250.000 rupiah. Prive atau penarikan laras pada tanggal 30 November adalah 3 juta. Saldo akhir pada tanggal 31 November atau 30 November yaitu sebesar 39.250.000 rupiah. Catatan saldo akhir modal sama dengan 40 juta ditambah 2.250.000 rupiah dikurang 3 juta sama dengan 39.250.000 rupiah. Pada laporan posisi keuangan, pada tanggal 30 November 2025, aset kas sebesar 14.250.000 rupiah, pada perlengkapan atau persediaan akhir sebesar 1 juta rupiah, tanah 25 juta rupiah, total aset 40.205.000 rupiah. Ada liabilitas, ada utang usaha sebesar 1 juta dan total liabilitas sebesar 1 juta. Ada di sini ekuitas modal laras atau saldo akhir sebesar 39.250.000 rupiah dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 40.250.000. Dan terakhir ada laporan arus kas periode November 2025. Arus kas dari aktivitas operasi: penerimaan kas dari pelanggan sebesar 10.500.000 rupiah, pembayaran kas untuk gaji sebesar 3.500.000 rupiah, pembayaran kas untuk sewa sebesar 1.500.000 rupiah, pembayaran kas untuk utilitas 750.000 rupiah, pembayaran kas beban lain-lain sebesar 500.000 rupiah, pembayaran kas kepada pemasok atau utang sebesar 2 juta rupiah, kas bersih diperoleh dari koperasi 2.250.000 rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi adalah pembelian tanah atau tunai sebesar 25 juta rupiah, arus kas dari aktivitas pendapatan atau financing, setoran modal dari laras 40 juta. Penarikan atau prive oleh laras sebesar 3 juta rupiah. Kas bersih dari aktivitas
pendanaan sebesar 37 juta rupiah. Kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode yaitu 2.250.000 rupiah dikurang 25 juta dikurang 37 juta sama dengan 14.250.000 rupiah. Saldo kas awal periode 0 rupiah. Saldo kas akhir pada tanggal 30 November 2025 sebesar 14.250.000 rupiah sesuai neraca. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.